Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah Visualisasi Digital 3D. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang animasi non-karakter ya. Tapi sebelum kita masuk ke animasi, kita akan bahas tentang rendering. Oke, mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba pencet F12 ya. Jadi pada saat kita pencet F12, ya kita itu masuk ke dalam kamera view dan kita ngerender si gambar kita ya. Jadi objek 3D kita render menjadi sebuah gambar, itu adalah render ya. Render default F12 adalah berupa image, tapi kalau kita mau render animasi kita juga bisa dengan cara di bagian render ini klik yang shortcutnya Ctrl F12 ya untuk render animation. Oke, sebelum kita fokus ke bagian rendernya, kita pelajari dulu tentang kamera ya. Teman-teman sudah tahu bahwa pada secara default ya, scene kita ada 3 objek, yaitu lamp, cube, dan juga kamera. Ya, untuk mengakses kamera ini, sebenarnya kamera merupakan objek primitif juga di Blender, jadi kita bisa pindah-pindahin juga ya dengan menggunakan grab, rotate, dan scale. Nah, namun bagaimana caranya agar kita tahu apa yang sedang dilihat oleh kamera? Untuk mengakses ini kita bisa dengan cara menekan numpad 0 ya, numpad 0, maka kita akan mengakses si kamera. Jadi kalau saya pencet numpad 0, maka ini daerah ini adalah daerah yang akan dirender ya. Jadi kalau saya F12, maka sama persis ya. Jadi kalau kita mau save image-nya bisa via ini, image save as ya. Ini akan menyimpan si image tersebut dengan format yang kita inginkan ya, defaultnya PNG di sini. Nah, ini untuk merubah format ukuran dari hasil render, kita bisa lihat di render properties ya, sebentar, di bagian output properties ya. Di sini kita bisa lihat resolusinya adalah 1920 x 1080 persen 100%. Jadi kalau kita mau rendernya cuma setengah dari resolusi tersebut, kita bisa rubah jadi 50% kayak gitu. Aspeknya adalah 1:1. Nah, kemudian ini adalah render image. Pun kalau render animasi, kalian harus perhatikan di bagian frame. Secara default di Blender ada frame start dan frame end ya. Jadi defaultnya dia dari frame 1 sampai frame 250. Kalau kalian pencet render animasi, maka dia akan ngerender keseluruhan file tersebut ya, keseluruhan frame tersebut. Jadi defaultnya biasanya satu detik itu ada 24 frame. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah FPS, frame per second, itu menandakan ada berapa frame dalam satu detik ya. Jadi kalau kita hitung kasarnya, kalau 250 frame berarti sekitar 10 detik lebih 10 frame lah. Jadi 10 detik, 0,04 detik mungkin ya, sekitar itulah jadi panjang animasi ya. Nah, namun di sini yang perlu diperhatikan, kalau kita ingin membuat dia menjadi format video, harus ada yang dirubah ya. Di bagian output properties ini kan defaultnya adalah image ya, outputnya kita bisa rubah. Secara default dia ada di folder TMP ya, temporary, jadi CTMP. Kalau teman-teman tahu, ini adalah hasil render yang bakal di delete sendiri nanti oleh Blender, oleh si aplikasi kita, Windowsnya. Jadi kalau teman-teman ingin menyimpan filenya, sebaiknya pindah ke folder yang diinginkan. Nah, kemudian kalau misalnya ingin menjadi video atau file format yang berbeda, di sini bisa ya. Pun kalau ingin rubah jadi video, ada FFmpeg video kalau mau jadi MP4 mungkin. Tapi kalau ingin menjadi AVI, bisa pakai AVI RAW ya. Tapi di sini saya tunjukkan aja FFmpeg video. Kemudian biarin RGB, encodingnya rubah. Nah, kalau mau .mkv pakai Matroska, tapi kalau mau MP4 rubah jadi MPEG 4 yang biasanya lebih diterima oleh banyak aplikasi di player ya. Nah, ini sudah setting kita untuk output properties. Nah, sebenarnya render properties ini akan mempengaruhi kualitas dari render ya. Defaultnya memang 64. Semakin tinggi teman-teman rubah angka ini, maka semakin bagus hasil rendernya. Pun proses rendernya akan semakin makan waktu
semakin tinggi, maka semakin banyak jumlah sampel dari pixel yang akan dirender, dan juga semakin detail hasil rendernya. Hati-hati ya. Ini mungkin saya nggak ngebahas terlalu jauh tentang render engine dan sebagainya. Mungkin teman-teman silahkan coba googling sedikit tentang ini kalau mau tahu lebih jauh, atau di YouTube juga banyak materi tentang render properties ya. Tapi kita lebih fokus ke outputnya dulu aja. Nah, oke, sekarang kita coba membuat suatu animasi sederhana ya. Nah, untuk ngebahas tentang animasi, kita harus paham tentang keyframing. Oke. Nah, untuk ke tab animasi, kita bisa pindah ke animation. Di sini ya ada layout, modeling, sculpting, UV editing, dan kita pindah ke animation. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah kamera view kita. Kemudian ini adalah 3D scene kita, kemudian ini adalah timeline. Sederhana aja sih. Ya, jadi ini dope sheet yang intinya akan menyimpan keyframe dari animasi kita. Mungkin silahkan coba baca di materi di modul yang ada di LMS apabila ingin mempelajari tentang keyframing. Cuma di sini kita lebih ke praktisnya aja. Ya, secara default kalau kita gerakin pada framing di sini karena belum ada keyframe-nya, jadi dari 1 sampai 250 dia akan diam di tempat kubusnya. Oke, kita mungkin sederhana aja, kita coba buat animasi cuma 3 detik. Ya kalau kita hitung berarti 3 detik kali 24 sekitar 72 frame ya. Jadi di output property saya rubah end frame-nya adalah 72 ya, biar nggak terlalu banyak frame-nya. Coba simple. Jadi juga di sini untuk apa namanya? Ini screen casing-nya mati ya. Oke. Ya, di sini untuk bergeser di sini juga sama, kita bisa scroll in scroll out dan pakai middle mouse untuk geser ya. Oke. Nah, kita mulai dari frame pertama ya. Untuk melakukan keyframing kita bisa pakai shortcut E atau kita bisa pakai ini auto keying. Jadi ini kayak tombol record di tape, mungkin kalian pernah lihat, atau di aplikasi-aplikasi digital lainnya ya. Jadi kalau kita mencet ini, maka apapun pergerakan yang kita lakukan akan tersimpan informasinya. Jadi begini, misalnya di frame pertama, dia si kubus ini hanya diam. Jadi saya keyframe dulu, saya pencet I, muncul insert keyframe menu. Di sini mungkin location, rotation, scale-nya saya keyframe semuanya. Ya. Jadi kita bisa keyframe ketiga hal ini. Jadi bisa dari grab, rotate maupun scale kita bisa keyframe. Ya. Kemudian saya pindah ke frame 24 misalnya. Saya bawa dia ke sumbu Y. Oke. Nah, di sini karena kita manual keyframe, jadi dia nggak ada yang berubah di sini. Jadi kita harus harus keyframe lagi I, location, rotation, scale. Oke, saya scale up dan saya rotate. Jadi saya I, location, rotation, scale. Oke, nah jadi langsung aja saya coba balik ke frame awal. Nah di situ kelihatan ada perubahan ya. Ini adalah keyframing. Jadi di in between antara frame 1 sampai frame 24, di situ kita nggak perlu rubah manually. Jadi ini adalah proses dari keyframing. Nah, cuma kan kalau kita pencet I terus setiap kali kita pindah, maka akan makan waktu gitu ya. Untuk mensimplify ini kita makanya bisa dengan menggunakan auto keying ya. Jadi misalnya ini saya aktifkan auto keying, saya pindah ke frame 48. Sekarang kalau saya grab D ke atas, ya kelihatan di situ ada auto keying on. Saya rotate lagi, saya scale up lagi, secara otomatis keyframe-nya langsung ada di situ. Jadi sekarang kelihatan kalau saya pindah sini seperti itu ya. Dan terakhir di frame 72 saya ingin balikin dia ke awal. Ya, saya ingin dia kembali ke bentuk awal. Nah, begini. Keyframe ini pun berupa bisa kita kategorikan sebagai suatu objek ya. Jadi ini kalau saya bawa ke belakang juga bisa ya. Jadi saya bisa grab tapi nggak bisa di rotate atau scale ya. Jadi saya bisa pindahin keyframe 1 ini ke keyframe terakhir. Tapi agar kayak looping ya. Jadi frame pertama ini akan sama saya buat dengan frame terakhir. Jadi saya duplicate aja langsung.
saya Shift D, ya. Saya drag mouse saya dan saya taruh di frame ke-72. Sekarang kalau saya klik play di sini, ya, jadi dia akan looping, ya. Kalian bisa lihat di situ ada animasi sederhana dia melakukan looping. Oke, yang jadi masalah di sini adalah si kamera ya hanya merekam apa yang dia lihat saja. Ya, jadi bagaimana caranya biar kita fokus terus ngelihat si objek kubusnya. Sebenarnya kita simplify dulu aja sih. Kita coba kita pindahin kameranya ke arah belakang aja dulu gitu ya. Kita mundur ke belakang. Caranya simple aja. Kita bisa gerakin si objek kamera ini langsung aja lebih ke belakang gitu. Kalian bisa lihat kalau saya pindahin kamera di sini, kamera view-nya juga mengikuti ya. Oke, sini saya auto keying. Jadi karena auto keying kameranya pun bisa kita keyframein ya. Jadi kalau kita mau pindahin kamera juga bisa. Misalnya ini saya pindahin, kameranya pun ikut berpindah. Nah, cuma di sini mungkin kameranya saya buat diam dulu aja biar nggak bingung. Saya hapus. Kita bisa delete keyframe dengan cara pilih keyframe-nya kemudian delete. Oke, kemudian di sini saya matiin dulu auto keying-nya. Saya rotate. Kira-kira seperti itu dulu. Kalau bingung dengan rotasinya, kita bisa aja ke bagian item. Ini rotationnya saya nolin semuanya dulu. Oke, biar default. Kemudian saya rotate 90 derajat biar tepat ngarah depan. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau saya play, ini masih tidak kelihatan semua ya. Oke, ini sebagian sih ya, tapi lumayan lah, sudah hampir kelihatan. Oke, saya coba pindah lagi lebih jauh ke belakang, ke atas. Oke, ke belakang lagi. Lebih atas. Nah, ini kira-kira dulu aja ya. Ini manually soalnya. Oke, nah sekarang saya coba render berdasarkan animasi, render animation. Ya, karena ini memang per frame, jadi bakal makan waktu banget ya ini. Jadi ini ada 72 frame, jadi hati-hati dalam proses framing ini. Apalagi tadi saya pencahayaannya belum benar-benar baik ya, jadi silahkan mungkin teman-teman nanti saya akan ajari sedikit juga tentang cahaya. Oke, kira-kira seperti ini, 372 frame, hasilnya itu ada di TMP, coba saya cari dulu, TMP, nah ini dia. Nah, seperti ini animasi yang kita buat ya. Oke, dia akan looping terus seperti ini. Nah, kira-kira logo pun bisa kita buat kayak gini ya, tapi ini masih simple. Kita masih kameranya diem, kemudian juga objeknya pun ini kita gerakkan secara manual. Oke. Nah, sekarang biar si kamera selalu mengikuti pergerakan objek, kita bisa buat ini lebih sederhana ya, dengan cara menambahkan suatu modifier namanya, atau di sini kita coba pelajari dengan nama constraint ya. Jadi di sini saya bisa menggunakan namanya itu track to ya. Track to, targetnya saya tinggal pilih si kubus ya. Text groupnya nggak usah. Nah, secara default sekarang si kamera akan selalu mengikuti pergerakan kubus. Nah, cuma jadi masalah sekarang kan karena kamera mengikuti pergerakan kubus, jadi seakan-akan nggak ada animasi
gitu ya, seakan-akan sih. Tapi sebenarnya ini adalah bisa juga jadi bagian dari apa namanya, animasi kalian sendiri. Di sini mungkin biar pencahayaannya lebih lebih terang, saya rubah sedikit lighting ini. Setting lighting itu ada di bagian sini ya, light kita rubah jadi sun gitu ya, atau area juga bisa sebenarnya biar lebih terang. Boleh seperti ini. Kemudian saya coba render F12 dulu. Saya arahin ke sini 12. Oke. Oke, kira-kira ini akan menjadi hasil akhirnya nanti ya. Walaupun ini masih sederhana, tapi setidaknya dengan merubah si lighting jadi sun, pencahayaan area kita jadi lebih bagus. Ya, perlu diperhatikan pada saat kalian rubah point jadi sun, maka strength-nya itu masih 1000 ya. Mungkin kalau mau minimal jadi 1 aja. Atau sebenarnya 10 sudah cukup. Kemudian kalau mau dirubah warnanya bisa di bagian sini. Di bagian sun, ya pilih lighting-nya dulu. Kemudian light, sun, rubah colornya, strength-nya bisa kalian coba kuatin. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa membuat pergerakan objek ini bergerak dengan path, ya. Jadi misalnya di sini saya tambahkan suatu kubus yang berbeda atau mungkin ya jadi sphere, gitu ya. Kemudian saya punya kemarin kita sudah belajar tentang apa namanya curve ya. Di sini saya akan menggunakan circle misalnya. Ya. Circle ini juga merupakan path kan. Nah, kemudian di sini saya ingin si sphere ini bergerak mengikuti path-nya ya. Mengikuti circle ini. Jadi saya bisa dengan cara saya pilih saya pilih si sphere, kemudian di bagian object constraint saya pilih dia clamp to Bezier circle ya. Jadi sekarang kalau saya play, oke. Ya, sampelnya memang sekarang memang nggak ada ya. Tapi sekarang kalau saya gerakin si sphere, pergerakannya itu pasti akan selalu mengikuti circle. Jadi kalau saya gerak kemanapun, dia bakal selalu mengikuti circle ini. Ya. Tapi kalau di rotate nggak bisa. Rotate masih bisa, tapi kan karena sphere nggak kelihatan, di scale pun juga tetap bisa. Jadi di sini saya keyframe dia, misalnya di sini kita bisa perhatikan kalau 0 dia jadi 4 dan kalau minus 24 dia akan berputar seperti itu. Oke. Jadi misalnya ini saya keyframe si sphere-nya, location rotation scale, kemudian di frame ke 72 saya gerak dia ke minus 15 dan kemudian saya seperti itu kira-kira ya. Oke, bagaimana kalau misalnya kita mau buat path-nya lebih random ya? Kita bisa buat curve, kemudian path ya. Kemudian ini kayak kemarin pada saat kita ngebuat tipografi. Jadi misalnya saya extrude gitu ya. Misalnya kacau apapun lah. Ya, ingat perhatikan nama dari ini noobs path ya. Jadi misalnya saya buat suatu objek dengan nama dengan tipe cylinder misalnya. Kemudian saya clamp sekarang, clamp to. Ya, kemudian saya pilih noobs path. Ya, sekarang memang dia nggak gerak, tapi kita kayak tadi aja. Pada frame pertama dia ada di situ, location rotation scale. Kemudian pada frame terakhir dia kita
keyframe lagi. Sekarang kalau kita play kayak gitu ya. Saya kalau mau buat dia bolak-balik, kita bisa aja buat dia di frame ke 7236 berarti ya. Dia ada di sini, kemudian di frame terakhir dia akan sama dengan frame pertama. Seperti itu ya. Nah, arah kamera sendiri, kamera pun bisa juga kita buat dia mengikuti path. Kita tinggal pakai constraint dengan nama pakai clamp to juga ya. Misalnya dia si kamera juga mengikuti pergerakan objek circle, mengikuti pergerakan lingkaran. Kameranya saya constraint ke bezier circle kedua. Ya. Kemudian di sini, ternyata yang harus kita lakukan sederhana aja ya. Kita cukup untuk mengarahkan si kameranya dulu ke arah objek si sphere-nya. Jadi kan karena dia mengarah ke sana, dia jadi rada kebingungan pada saat nge-track ya. Jadi kita rotate dulu, kira-kira ke arah dalam. Pastikan dia ke situ, baru kita tambahkan constraint track to, kemudian pilih si sphere-nya. Nah, sekarang si kamera akan selalu mengikuti pergerakan sphere. Oke, nah sekarang si kamera kita bisa buat dia juga ikut berputar. Misalnya kita buat dia berputar berlawanan arah, gitu ya. Jadi saya akan bawa dia searah jarum jam, gitu. Di sini misalnya posisinya frame pertama, location, kemudian di frame terakhir ada di di frame ke 36 dia ada di tengah-tengah sekitar sini lah. Oke, location, kemudian untuk frame terakhir sama dengan frame pertama. Kita play. Oke. Ini malah bolak-balik begini ya, tapi nggak masalah lah. Anggapannya kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dari path ya. Jadi kita bisa menggunakan constraint namanya clamp to dan track to agar kamera kita mengikuti pergerakan dari objek yang ingin kita track. Dan satu lagi, perhatikan juga penggunaan keyframe ya. Hati-hati di sini. Jadi nanti tugas kita minggu ini adalah kalian membuat animasi logo bumper sederhana ya. Jadi dari logo yang kalian buat minggu lalu, kalian buat animasinya. Bisa kalian rotate, scale maupun grab ya, translasi dia. Kemudian buat dia kayak pergerakan muncul icon gitu atau logo ya. Kalau kalian pernah lihat video-video muncul icon pertama misalnya di YouTube biasanya banyak ya, muncul si logo channelnya gitu pertama cuma 3 detik atau 5 detik ya, nggak usah banyak-banyak. Di situ kalian bisa membuat animasi sederhananya dengan menggunakan teknik ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.